Pada hari pernikahan, wanita itu melepaskan cincin, menyeret koper ke bandara, meninggalkan pernikahan yang telah dinantikan selama 7 tahun. Dengan tegas memutuskan untuk pergi. Kota yang menyedihkan ini. Dan saat ini, calon suaminya masih menunggu di lokasi pernikahan untuknya. Namun tidak pernah bisa menunggu sosok wanita itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menelepon wanita itu. Namun, panggilan itu langsung diputus. Bahkan setelah menerima pesan putus dari wanita itu, calon suaminya tetap percaya. Dia hanya sedang marah. Apakah kamu sudah cukup marah? Pernikahan sudah dimulai. Kamu bilang ingin putus. Segera datang ke sini. Kesabaran saya ada batasnya. Tidak menyangka bahwa dia sudah diblokir. Saat itu, pria itu belum menganggapnya serius. Pada hari pernikahan ini, pengantin wanita melarikan diri. Kamu tidak merasa malu? Saya bahkan merasa lebih malu. Dia tidak menjelaskan. Analisis drama Kiki. Anak Sue Kingking. Demam tinggi, saya membawanya ke rumah sakit. Hanya karena hal sepele ini, menghambat pengambilan akta nikah. Dia hanya marah padaku. Bukankah ini hanya tentang pengambilan akta nikah? Kapan kita tidak bisa mengambilnya? Ibu setelah mendengar itu memarahi anaknya yang tidak mengerti, dan memintanya segera meminta maaf kepada menantunya. Pria itu terpaksa mengambil ponsel ibunya, untuk menelepon wanita itu. Kali ini telepon akhirnya tersambung. Sayang, aku salah. Maaf, tidak perlu. Serahkan pernikahan kepada kamu dan Sue Kingking. Semoga kalian bertiga bahagia. Hingga saat ini, pria menyadari betapa seriusnya situasi ini. Wanita licik itu mengira dengan mengusir wanita itu, dia bisa dengan mudah menikahi pria itu. Jadi dia mengenakan gaun pengantin dan berjalan ke arahnya. Namun sekarang di benak pria itu, hanya ada kenangan bersama wanita. Sedikit demi sedikit dalam berinteraksi, maka dia dengan tegas meninggalkan wanita licik itu. Ingin mendapatkan kembali wanita itu. Namun sudah terlambat. Ternyata sudah lama. Wanita itu secara tidak sengaja menemukan. Seseorang mengirimkan sebuah foto anak kepada pria itu. Saat itu dia masih penasaran siapa anaknya. Namun, dia justru mendapat teguran manusia. Dia merasa wanita itu tidak menghormati privasinya. Hingga beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja mendengar percakapan pria itu dengan sahabatnya. 2 tahun ini telah menyusahkan Kingking dan anaknya. Tunggu aku dipromosikan menjadi presiden grup Jiangyan, maka aku bisa memberikan mereka berdua kehidupan yang lebih baik. Dulu dia memilih untuk meninggalkanku dan pergi ke luar negeri. Aku tahu, dia melakukannya karena takut memberiku tekanan. Aduh, semua teman sekelas kita tahu bahwa kamu dan Sue Kingking adalah jodoh sejati. Aku tidak percaya bahwa dia bisa acuh tak acuh saat mendengar kamu menikahi Wenyan. Berita pernikahanmu masih bisa acuh tak acuh. Iya, benar, itu dia, Jiang Yi. Kali ini, tapi kamu harus mendapatkan kembali Sue Kingking. Ini adalah kesempatan terakhir. Iya, benar. Saat ini, hati wanita itu patah berkeping-keping. Dia tidak menyangka bahwa dirinya telah menantikan pernikahan selama 7 tahun. Ternyata hanya menjadi batu loncatan bagi pria itu untuk mendapatkan kembali wanita yang licik. Saat itu ibu kebetulan menelepon. Bu, saya ingin menjual grup Jiangyan. Saya ingin pulang. Kamu bertengkar dengan Jiang Yi. Dulu kamu mendirikan grup Jiangyan didirikan. Bukankah itu untuk mengelola bersama? 3 hari lagi adalah pernikahan. Kenapa tiba-tiba bilang ingin menjual? Saya tidak ingin menikah lagi. Sialan. Analisis. Saya akan mengantar Kingking dulu. Ayo pulang bersama anak. Mereka adalah janda dan anak yatim. Saya tidak tenang. Apa kamu tenang jika saya sendirian? Yige, saya akan membawa Rui sendirian. Bisa, kamu tidak perlu khawatir tentang saya. Agar kakak ipar tidak marah lagi nanti. Mama, saya ingin pelukan. Baik, Mama akan memelukmu. Aku akan melakukannya. Dia terlalu berat. Tubuhmu lemah. Ai, aku baru saja keluar dari supermarket. Bisakah kamu menjemput saya? Kamu bisa naik taksi saja. Aku sedang sibuk, tapi sangat dingin. Apakah dingin? Tuan, apakah dia tidak pergi mengemudi?
Saya sudah memutuskan. Analisis drama Kiki. Pesankan saya 1 tiket pesawat ke luar negeri 3 hari lagi. Tidak ada terjemahan yang relevan. Selamat pagi. Ini adalah Tuan Jiang. Paket yang tertahan di pos. Paket. Biasanya Tuan Jiang mengambilnya sendiri. Suamimu sangat baik padamu. Setiap bulan membelikanmu begitu banyak hadiah. Membeli setiap bulan. Namun saya belum pernah melihatnya. Terima kasih. Ada apa? Aku sedang berpikir, mainan apa yang harus dibeli untuk anak nanti. Bagaimana dengan ini? Ternyata anak yang kau maksud, bukan anakku. Temani mereka berdua, tidak perlu kembali. Temani mereka berdua, tidak perlu kembali. Pengguna yang Anda hubungi sudah dimatikan. Pengguna yang Anda hubungi sudah dimatikan. Kak Yi, apakah kakak ipar sedang menelepon memintamu pulang? Tidak tahu dia sedang membuat masalah lagi. Kak Yi, saya bersama Rui, seperti ibu dan anak yatim. Jika tidak bertemu denganmu, kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kenapa harus bersikap sopan padaku? Masalahmu dengan Rui, itu juga urusanku. Aku ingin ayah menemaniku tidur. Baiklah, aku akan menemanimu tidur. Bebe dan Kau Suaji. Analisis. Biar kamu minum sedikit. Kamu selalu tidak mendengarkan. Pasti kamu sakit kepala lagi, kan? Minumlah semangkuk sup pemulih untuk menghangatkan perutmu. Apa maksudmu semalam? Apa maksudnya aku tidak perlu kembali? Jadi, apakah kamu sudah kembali? Bukankah aku hanya membantu King mengurus anak sebentar, kan? Lagi pula, ini rumahku. Apa aku tidak bisa kembali? Hadiahmu, ingat untuk memberikannya. Bawa Rui-Ruimu pulang. Justru karena ini, mengganggu aku tanpa alasan. King adalah seorang wanita. Tinggal sendiri sambil mengurus anak. Mengambil paket tidak aman. Aku hanya membantu mereka. Membeli beberapa barang. Tidak perlu menjelaskan. Yang penting tidak ada salah paham. Ai, Rui terbangun dan tidak bisa melihatmu. Dia terus mengganggu. Suaranya hampir serak karena menangis. Aku segera datang. Hari ini ada janji untuk pemotretan gaun pengantin. Kamu pergi duluan. Analisis Zhuogong. Analisis buatan Mar Jiang. Analisis drama Kiki. Kenapa kamu baru datang sekarang? Analisis drama Kiki. Sudah lebih dari 2 jam. Di mana Wen Yan? Tidak melihatnya. Dia belum datang. Bagaimana dengan Wen Yan? Menikahlah denganku. Aku bersumpah, akan berusaha 2 kali lipat, memberikanmu pernikahan yang paling megah, memberikanmu yang terbaik, dalam hidup ini dan selamanya, hanya untukmu. Saya bersedia. Jiangsu, Jiang Yi, tinggalkan 1 foto gaun pengantin. Anggap saja aku sudah menikah denganmu. Belum datang.
Kenapa mereka di sini? Kakak ipar. Begitu Jiang Yi pergi, Rui langsung menangis. Jiang Yi merasa sakit hati. Jadi dia membawa kami bersama-sama ke sini. Kau tidak keberatan, kan? Pengantin pria mengganti pakaian. Siap, kita mulai foto. Saya juga ingin mengambil gambar. Rui. Kau lupa di rumah. Apa yang ibu katakan padamu? Rui. Saya ingin mengambil gambar. Baiklah. Mari kita foto bersama. Tidak ada konteks yang jelas untuk diterjemahkan. Bangunlah. Aku tidak setuju. Wanita jahat, cepat pergi. Saya ingin bersama ayah dan ibu untuk foto. Wanita jahat akan menginjakmu. Wanita jahat, cepat pergi. Rui. Apakah dia jatuh di mana-mana? Maaf ya, anak ini, Rui. Dia tidak punya ayah sejak kecil. Jadi dia pasti akan. Semua salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Tapi ketika aku sendirian, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya seorang anak. Bisakah kamu sedikit bersimpati padanya? Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah bisa mengambil foto pernikahan bersamanya? Bisa tidak? Ini adalah foto pernikahanku. Saya tidak mengizinkan orang ketiga, baik itu anak atau wanita. Tidak boleh. Sudahlah, YG. Aku akan mengambil foto dengan Rui sendiri. Yaitu Rui. Dia. Aku ingin berbicara dengan ibu dan ayah. Mulai mengambil foto. Aku akan membawamu ke sana. Orang yang dia cintai adalah aku. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Nona Wen. Analisis drama Kiki. Mari kita atur waktu lain. Tidak perlu. Tidak perlu mengambil foto lagi. Teman-temanmu tidak memposting fotoku. Cinta adalah urusan kita berdua. Tidak perlu memberitahu orang lain. Aku malas untuk memposting. Baiklah. Ternyata kamu bukan malas, tapi tidak mencintai. Maaf, Nona, kami sudah selesai kerja. Rui terkena flu dan demam. Saya tidak bisa pergi dari rumah sakit. Mari ambil akta nikah di lain hari. Saya tahu kamu tidak akan datang. Tapi saya sudah menyelesaikannya. Janji untuk menikah denganmu. Sejak saat itu, tidak ada lagi utang budi. Aku suka penampilanmu yang murni. Satu kata suka darimu. Saya telah meriasmu dengan makeup ringan selama 7 tahun. Tidak ada terjemahan yang jelas. Tidak ada terjemahan yang jelas. Tidak ada terjemahan yang jelas. Kita mau kemana? Jangan curi-curi lihat ya. Baiklah, kejutan. Di sini nanti akan menjadi rumah baru kita. Suka tidak? Suka. Saya akan selalu menyiapkan satu lampu untukmu. Menunggu kamu pulang. Kecuali apa? Kecuali, saya tidak mau kamu lagi. Anak nakal ini sedang melakukan apa? Lanjutkan memukul. Baik, tidak punya konsep waktu sama sekali. Kenapa kamu baru datang? Waktu baik ini hampir berlalu.
Aku punya sesuatu. Urusan apa? Lebih penting dari menikah, ya. Ayo mulai, ayo mulai. Sudah datang. Datang bersama Jiang Yi. Yang terhormat para tamu sekalian. Hari ini adalah pernikahan Tuan Jiang Yi. Pernikahan dengan Ibu Wen Yan. 7 tahun saling mencintai. Mereka akhirnya melangkah ke stasiun akhir kebahagiaan. Mari kita saksikan bersama momen suci dan bahagia ini. Silakan, Ibu Wen Yan. Penjelasan terbuka. Penjelasan gabungan. Pengantin wanita masuk. Tidak ada terjemahan yang relevan. Tidak ada terjemahan yang relevan. Silakan pengantin wanita tampil. Di mana pengantinnya? Bukankah Wen Yan datang bersamamu? Apakah dia tidak datang bersamamu? Saya biarkan dia datang sendiri. Dia tidak datang. Dari pagi hingga sekarang saat latihan. Saya belum melihatnya. Jangan-jangan pengantin wanitanya kabur. Apakah pernikahan ini masih akan dilangsungkan hari ini? Apakah kamu lagi bertengkar dengan Wen Yan? Hal penting seperti pernikahan ini, kamu bahkan tidak menjemput pengantin wanitanya. Apakah kamu ingin membuatku marah? Jika Wen Yan tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Dia berani, anakku, segera akan menjadi presiden direktur. Bisa menikah dengan putraku. Itu adalah dia yang terlalu tinggi. Tenang saja, pernikahan ini adalah yang dia nantikan. Dia sangat ingin menikah denganku. Tidak mungkin dia tidak datang. Mungkin dia terjebak macet di jalan. Atau Anda bisa menelepon untuk menanyakan, dia sudah sampai di mana? Segera telepon. Jiang Yi, mari kita putus. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Pernikahan sudah dimulai. Kamu bilang ingin putus denganku. Segera datang ke sini. Kesabaran saya ada batasnya. Analisis cuaca. Analisis drama Kiki.